Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fase diam dalam kromatografi. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu fase diam dalam kromatografi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Dina Ayu Lestari, kemudian ada teman saya Mutia Rahma, Masyita Isnaini, Zikra Afdalia Putri, Sucina, Rizka Auliatul Jannah, dan Tasya Aulia Rahmadani. Dengan dosen pengampu kami, Profesor Dr. Renat Rinaldi Idros SSI. Adapun general outline yang akan kami bahas yaitu apa itu kromatografi, kemudian apa itu kromatografi gas padat, kemudian apa itu kromatografi gas cair, kemudian apa itu kromatografi lapis tipis, kemudian apa itu kromatografi cair kinerja tinggi, kemudian apa itu kromatografi lapis tipis kerja tinggi, dan yang terakhir, apa itu kromatografi superkritis? Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang kromatografi. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut, di mana ada terdapat dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Fase diam dapat berupa zat padat atau zat cair, sedangkan fase gerak dapat berupa zat cair atau gas. Kromatografi ada bermacam-macam, seperti kromatografi gas dan kromatografi cair. Kromatografi gas merupakan suatu metode yang dikembangkan pada zaman instrumen dan elektronika. Sedangkan kromatografi cair adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Adapun kegunaan kromatografi, yang pertama dapat digunakan sebagai pemisahan dan identifikasi senyawa volatil. Yang kedua, digunakan sebagai analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa campuran. Adapun sampel yang sering digunakan dalam kromatografi, yang pertama dapat berupa padat, cair, dan gas. Kemudian kami akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Kromatografi gas adalah suatu metode yang didasarkan pada pemisahan fisik zat organik atau anorganik yang stabil pada pemanasan dan mudah diatsirikan. Kromatografi gas sering diaplikasikan sebagai salah satu instrumen analisis fisikokimia, yang mana sering digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kromatografi gas mempunyai dua metode, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Adapun kekurangan kromatografi gas, yang pertama, teknik kromatografi gas itu terbatas, sehingga untuk zat yang mudah menguap itu tidak bisa digunakan. Yang kedua, kromatografi gas itu tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cairnya tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Kemudian kami akan menjelaskan tentang kromatografi gas cair. Pada tahun 1952, dua ilmuwan yang bernama James dan Martin pertama kali mengajukan konsep kromatografi gas cair. Tetapi pada pendapat lain, pada tahun 1941, Martin Dancing adalah seorang yang pertama kali mengemukakan konsep kromatografi gas cair. Kromatografi gas cair itu adalah suatu analisa yang dapat digunakan untuk menganalisa senyawa-senyawa organik, di mana fase diamnya itu berupa cairan yang diikat pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam, di mana partisi komponen cuplika didasarkan atas kelarutan uap, komponen bersangkutan pada zat cair. Saya Mutia Rahma akan menjelaskan tentang kromatografi gas padat, yang dimana kromatografi gas padat ini fase diam pada kromatografi gas padat adalah butiran-butiran absorben padat dan fase geraknya adalah gas. Kemudian fase diamnya berupa padatan, kadang-kadang polimerik, dan mekanisme pemisahan komponen sampel adalah perbedaan fisik absorpsi oleh fase diam. Adapun kelemahan kromatografi gas padat itu yaitu yang pertama,
Absorpsi fase diam terhadap komponen-komponen sampel bersifat semi-permanen, terutama terhadap molekul yang aktif atau molekul yang polar. Kemudian, KGP ini seringkali memberikan bentuk kromatogram yang berekor. Lalu, efektivitas pemisahan komponen sangat dipengaruhi oleh bobot molekul. Kromatografi gas padat ini juga lebih efektif untuk memisahkan komponen-komponen dengan massa yang relatif rendah. Adapun aplikasi kromatografi gas ini, yang pertama yaitu polusi udara. Kromatografi gas ini sangat penting karena daya pemisahan yang digabungkan dengan gas sensitivitas dan pemilihan detektor GLC menjadi alat yang ideal untuk menentukan banyaknya senyawa yang terdapat di dalam udara yang kotor. Kemudian, pada bagian klinik, kromatografi gas ini dipakai untuk menjadi alat yang dapat menangani senyawa-senyawa dalam klinik, seperti asam amino, karbohidrat, CO, dan O di dalam darah, serta hal-hal lainnya. Adapun bahan-bahan pelapis digunakan untuk menganalisa polimer-polimer setelah dipirolisa, karet, dan resin sintetis. Aplikasi kromatografi gas pada bahan makanan ini digunakan dengan TLC dan kolom-kolom untuk mempelajari pemalsuan dan pencampuran, kontaminasi, dan pembungkusan dengan plastik pada bahan makanan. Kemudian, pada sisa-sisa pestisida, KGC dengan detektor yang sensitif dapat digunakan untuk menentukan atau pengontrolan sisa-sisa pestisida yang diantaranya senyawa yang mengandung halogen, belerang, nitrogen, dan fosfor. Berikut merupakan gambar instrumen kromatografi, yang dimana terdapat alat suntik, tempat meletakkan sampel, adanya detektor, adanya amplifier, ada juga kolom kapiler, dan juga oven sebagai pemanas, dan adanya kromatogram. Kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip, fase diam, cara kerja, instrumentasi, kelebihan, dan kekurangannya. Kemudian, kromatografi lapis tipis itu merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran eluen. Oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Kemudian, prinsip KLT ini, pada dasarnya KLT itu digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang. Nah, pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis ini, dia terjadi hubungan kesetimbangan antara fase gerak dan fase diam, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, serta kepolaran dan ukuran molekul. Kemudian fase diam KLT. Fase diam yang sering digunakan pada KLT yaitu silika gel dengan mekanisme sorpsi-adsorpsi, serbuk selulosa penukar ion, gel Cefadec, B-siklodextrin. Cara kerja pada kromatografi lapis tipis. Yang pertama, kita harus menyiapkan peralatan dulu. Kemudian kita siapkan plat KLT. Nah, plat KLT di sini yaitu gelas, plastik, dan logam. Kemudian kita buat jarak penontolan dari batas bawah plate. Biasanya batas bawah 1 cm dan batas atas juga 1 cm. Kemudian buat jarak rambat eluasi. Kemudian totolkan sampel dan bahan pembanding pada plate. Kemudian masukkan pelarut atau eluen ke dalam chamber. Kemudian lakukan eluasi sampai batas yang diinginkan. Kemudian angkat dan keringkan. Kemudian identifikasi sampel dan bahan pembanding dengan sinar UV atau direaksikan dengan bahan kimia. Lalu, cara kerja yang terakhir yaitu hitung nilai RF-nya. Kemudian di sini ada instrumentasi KLT. Nah, ini yaitu proses yang terjadi pada KLT. Di sini ada yang namanya chamber, kemudian yang paling bawah ada eluen, kemudian ada lempeng. Kelebihan KLT. Adapun kelebihan KLT yaitu identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet.
Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Hanya membutuhkan sedikit pelarut dan biaya juga terjangkau. Separasi sampel yang mudah. Kemudian KLT itu dapat digunakan untuk memisahkan senyawa hidrofobik. Kekurangan KLT membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda. Kemudian butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem eluent yang cocok. Kemudian memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Instrumentasi KCKT. Yang pertama, itu ada wadah fase gerak yang menggunakan kaca tertentu dan dapat menampung fase gerak sekitar 500 mili sampai 1000 liter. Itu yang pada gambar seperti gambar aeromer itu. Kemudian di bawahnya ada pompa yang akan menarik eluen pada fase gerak yang di wadah, kemudian eluen yang telah ditarik tadi akan mengalami pencampuran dan dialirkan menuju injektor. Injektor itu merupakan tempat untuk menginfeksi sampel yang biasa diinjeksi menggunakan sirin berbahan kaca yang bervolume sekitar 25 mikroliter. Kemudian sampel yang diinjeksi biasanya 20 mikroliter. Setelah sampel diinjeksi, sampel akan dialirkan ke kolom. Nah, di kolom ini berfungsi untuk memisahkan komponen di dalam sampel. Kolom ini bersifat non-polar. Setelah komponen sampel terpisah, kemudian komponen sampel dideteksi menggunakan detektor untuk menginjeksi adanya komponen pada panjang gelombang UV atau pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Sampel yang melalui detektor akan dibuang ke saluran pembuangan, itu buangan solvent. Kemudian detektor akan memberikan sinyal yang akan diproses oleh recorder. Nah, kemudian HPLC atau akan terhubung ke perangkat komputer di mana data dan pemrosesan bisa langsung dilakukan di komputer. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan KCKT. Apa kelebihan KCKT? KCKT ini memiliki waktu analisis yang lebih cepat. Kemudian jumlah sampel yang diperlukan sedikit, tingkat kepekaannya lebih tinggi, dapat digunakan pada sampel organik dan non-organik, memiliki daya pisah molekul yang baik. Kemudian dia juga dapat menggunakan berbagai macam detektor. Dan kolom yang telah digunakan dapat digunakan kembali. Tapi, KCKT ini juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya itu harga dari KCKT ini tergolong harga mahal. Kemudian, kekurangan lainnya perlu tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Ini sesuai dengan literatur Hakimah 2019. Baiklah, selanjutnya kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kami akan membahas tentang pengertian KCKT, prinsip kerja KCKT, instrumentasi KCKT, dan kelebihan dan kekurangan KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT merupakan metode analisis yang dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik daripada dengan spektrofotometri ultraviolet visible, karena mampu memisahkan molekul-molekul suatu campuran dan mempunyai kepekaan yang tinggi. Spektrofotometri ultraviolet visible, karena mampu memisahkan molekul-molekul suatu campuran dan mempunyai kepekaan yang tinggi. Jenis-jenis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah kromatografi absorpsi, kromatografi partisi, kromatografi fasa terikat, kromatografi pertukaran ion, kromatografi eksklusi. Selanjutnya adalah prinsip kerja KCKT. Dengan bantuan pompa fasa gerak cair dialirkan melalui kolom ke detektor. Kemudian cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fasa gerak dengan cara penyuntikan.
Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fasa diam. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fasa diam akan keluar dari kolom lebih dahulu. Sebaliknya, solut-solut yang kuat berinteraksi dengan fasa diam, maka solut-solut tersebut akan keluar kolom, dideteksi dengan detektor, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram, kromatografi gas. Seperti pada kromatografi gas, jumlah P menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Komputer dapat digunakan untuk mengontrol kerja sistem HPLC atau KCKT dan mengumpulkan serta mengolah data hasil pengukuran HPLC atau KCKT. Saya Suci Nabila akan memaparkan materi mengenai kromatografi lapis tipis kerja tinggi. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya bahas. Kromatografi lapis tipis kerja tinggi merupakan kromatografi pengembangan dari kromatografi lapis tipis. Hal yang dikembangkan adalah fase diam, di mana diharapkan pada kromatografi lapis tipis kerja tinggi ini dapat menghasilkan pemisahan yang lebih baik dibandingkan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis kerja tinggi adalah konsep yang mencakup metodologi yang terstandarisasi berdasarkan fakta ilmiah dan juga penggunaan metode individuasi untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut Fenimore, teknik KLTKT adalah teknik baru pada kromatografi yang memberikan berbagai keunggulan dibandingkan plat KLT untuk keperluan analisis obat, khususnya pada analisis toksikologi. Gambaran keunggulan kinerja KLTKT juga dijelaskan oleh Della dan Morton, di mana KLTKT lebih sensitif, spesifik, dan memberikan daya pisah jauh lebih baik dibandingkan dengan KLT, serta memiliki sensitivitas yang sama dengan teknik HPLC dan kromatografi gas. Bahkan di jurnalnya, Parashar menyebutkan bahwa kromatografi lapis tipis kerja tinggi merupakan kromatografi tercepat karena kromatografi dilakukan secara paralel. Prinsip dari kromatografi lapis tipis kerja tinggi adalah penyerapan atau memisahkan sampel berdasarkan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Pelarut fase gerak akan mengalir dan komponen bergerak sesuai dengan afinitas terhadap absorben. Komponen yang memiliki afinitas lebih tinggi terhadap fase diam mengalir lebih lambat, sedangkan komponen memiliki afinitas lebih rendah terhadap fase diam dan bergerak cepat. Dengan demikian, komponen dipisahkan pada kromatografi. Aplikasi kromatografi kerja tinggi memiliki sangat luas di berbagai bidang, apalagi di bidang farmasi. Berikut adalah beberapa aplikasi dari kromatografi lapis tipis kerja tinggi. Di bidang farmasi, sebagai kontrol kualitas, pemeriksaan bahan, pemurnian, tes stabilitas. Di bidang kosmetik, pemeriksaan bahan baku, pengawet, bahan pewarna. Dalam bidang makanan dan minuman, sebagai kontrol kualitas, tes stabilitas, dan cek kadaluarsa. Aplikasi di bidang industri, pengembangan dan optimasi proses, pemantauan proses, dan validasi pembersih. Aplikasi di bidang forensik, deteksi pemalsuan dokumen, investigasi keracunan, dan analisis zat warna. Kelebihan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi jika dibandingkan dengan kromatografi lapis tipis terletak pada fase diamnya, di mana fase diam yang digunakan pada KLTKT berukuran sangat halus serta tebalnya hanya 0,1 mm, sehingga menyebabkan pemisahan menjadi lebih efisien. Kelebihan lainnya adalah sampel yang digunakan pada kromatografi lapis tipis kerja tinggi hanya sedikit, hingga bercak penotolannya berdiameter 0,1 hingga 0,5 mm. Efisiensi pemisahannya canggih, waktu yang diperlukan relatif lebih singkat, dan biaya per analisisnya lebih rendah. Pada bab ini, kami akan membahas tentang pengertian daripada kromatografi superkritis, prinsip daripada kromatografi superkritis, kolom dan fase diam dari kromatografi superkritis, instrumen kromatografi superkritis, dan juga kelebihan serta kekurangan daripada kromatografi superkritis. Pengertiannya yaitu kromatografi superkritis merupakan suatu kromatografi perpaduan antara teknik kromatografi gas dan juga HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan antara kedua teknik kromatografi tersebut.
Kromatografi ini menggunakan cairan superkritis sebagai fase gerak. Fluida kritis adalah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara sifat cair dan juga sifat gas, dan terjadi apabila suatu zat berada di atas titik kritis. Kromatografi superkritis merupakan suatu kromatografi dengan fase gerak cair superkritis dan fase diamnya berupa suatu padatan maupun cairan. Mekanisme interaksi yang terjadi merupakan absorpsi interfasial maupun partisi. Prinsip daripada kromatografi superkritis yaitu kromatografi superkritis ini bekerja berdasarkan dengan perbedaan distribusi komponen-komponen antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Fase diam untuk kromatografi superkritis mulai dikembangkan pada tahun 1980-an. Nah, pada tahun 2001 dikembangkan kolom pertama yang dirancang khusus untuk kromatografi superkritis. Ini adalah fase diam 2-etil piridin yang berhasil untuk menganalisa senyawa dasar tanpa penambahan aditif. Menurut Mitchell et al., perancangan fase diam baru yang dirancang khusus untuk kromatografi superkritis dan beberapa tren yang muncul diantaranya yaitu penggabungan heterosiklik dasar, yang kedua kehadiran donor ikatan hidrogen di samping kelompok aromatik dasar, kemudian ada kehadiran kelompok ikatan hidrogen tambahan. Keunikan kromatografi superkritis terletak pada kenyataan bahwa sifat cairan superkritis terletak di antara suatu cairan dan juga gas. Keunikan kromatografi superkritis terletak pada kenyataan bahwa cairan superkritis terletak di antara cairan dan juga gas. Beberapa jenis cairan superkritis dapat digunakan sebagai fase gerak, misalnya anorganik, seperti pelarut anorganik, hidrokarbon, alkohol, eter, dan juga halida. Fase seluler yang ideal pada kromatografi superkritis harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Di antaranya yaitu parameter kritis suatu fase seluler ideal di kromatografi superkritis harus mudah dicapai dengan menggunakan suatu kemampuan instrumen yang tersedia. Kemudian harus memiliki kekuatan pelarut yang tinggi. Kemudian tinggi difusi analit. Kemudian harus lembab dan juga harus kompatibel dengan detektor yang digunakan. Karbon dioksida superkritis merupakan suatu fase gerak pilihan. Cairan superkritis memiliki sifat yang merupakan perantara antara gas dan juga cair, dan karenanya kromatografi superkritis dapat menggabungkan fitur menguntungkan antara HPLC dan juga kromatografi gas. Selanjutnya yaitu kolom dan fase diam kromatografi superkritis. Kolom yang digunakan dalam kromatografi superkritis secara umum diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada kolom kapiler, yang kedua ada kolom yang dikemas. Kolom kapiler yaitu merupakan suatu turunan daripada kolom kapiler kromatografi gas. Kolom ini sering terdiri daripada kolom silika yang menyatu dan dilapisi oleh fase diam polisiklusana. Selektivitas atau polaritas fase diam dalam kolom tabung dapat dimodifikasi oleh substitusi kelompok. Kelebihan kolom kapiler adalah resolusi yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Kemudian ada kolom yang dikemas. Kolom yang dikemas ini jauh lebih mudah dioperasikan dan memiliki waktu ulur atau disebut juga dengan kolom kapiler. Kolom kromatografi dikemas mengadopsi fase diam yang umumnya digunakan untuk kromatografi cair. Selanjutnya yaitu ada instrumen daripada kromatografi superkritis. Yang pertama yaitu ada silinder dengan CO2. Selanjutnya ada pompa HPCl. Pompa HPCl ini berfungsi untuk memompa fase gerak. Selanjutnya ada pressure control unit yang berfungsi sebagai alat pengatur tekanan yang dapat menentukan kecepatan alir fase gerak atau fase pembawa yang akan mengalir ke komponen yang lain.
Selanjutnya ada filter yang berfungsi sebagai penyaring fase gerak sebelum melewatkan injeksi ataupun alat penyuntikan campuran. Kemudian ada manometer. Manometer ini berfungsi sebagai alat pengukur perbedaan tekanan di 2 titik. Kemudian ada on-off valve, yaitu berfungsi sebagai pembuka atau penutup aliran fase gerak. Kemudian ada valve injection valve, yaitu bertujuan sebagai tempat untuk memasukkan sampel yang akan dipisahkan dengan cara penyuntikan. Kemudian ada kolom. Nah, kolom ini dia berfungsi sebagai tahan komponen cuplikan, yaitu tempat di mana terdapatnya fase diam. Kemudian ada restriktor. Restriktor ini berfungsi sebagai klep pengontrol tekanan fluida. Kemudian ada detektor. Detektor ini berfungsi sebagai pendeteksi komponen campuran yang telah dipisahkan dan keluar dari kolom sekaligus merespon perubahan komponen yang terelusi untuk selanjutnya ditampilkan dalam kromatogram. Selanjutnya ada PC dan plotter. PC ini berfungsi sebagai perekam hasil percobaan, sedangkan plotter dia berfungsi untuk mencetak hasil percobaan. Soalnya ada cara kerja daripada kromatografi superkritis. Sebagaimana kita ketahui bahwa kromatografi superkritis ini merupakan suatu gabungan daripada kromatografi gas dan juga KCKT dalam hal pompa dan oven kolom. Awalnya fase gerak itu dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan dengan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen-komponen yang meningkatkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya, dalam kromatografi superkritis, terdapat faktor-faktor retensi analit atau faktor kapasitas tergantung pada interaksi yang kompleks dari faktor-faktor berikut. Yaitu yang pertama suhu, yang kedua tekanan, ketiga kepadatan, dan keempat yaitu komposisi fase diam dan fase gerak. Kromatografi superkritis memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan daripada kromatografi superkritis yaitu kelarutan yang tinggi, dapat melarutkan molekul-molekul non-volatil yang berukuran besar. Kemudian difusivitas tinggi, viskositas rendah, densitas tinggi, dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus fungsi. Kekurangan daripada kromatografi superkritis yaitu kromatografi superkritis merupakan instrumen baru sehingga belum ada ataupun belum banyak yang diterapkan. Harganya lebih mahal. Kemudian tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar sehingga dapat diatasi dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier.